menyaksikan. Pada zaman dahulu, di suatu desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak lelaki yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, nak. Tapi kenapa begitu cepat ya? Aku merasa kesepian jika sudah tidak ada ibu. Sudahlah, anakku. Yang sudah, biarkan sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Pada suatu hari, ayah Bawang Putih bertemu seorang janda di suatu desa. Pada saat itu juga, ayah Bawang Putih jatuh cinta kepadanya. Untuk menggantikan peran ibu Bawang Putih yang sudah meninggal, ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikahi janda tersebut. Pada awalnya, calon ibu tiri Bawang Putih sangat baik kepadanya. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan untukmu dan ayahmu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oh, iya, salam buat bawang merah ya. Boleh, boleh. Bawang putih, jika ayah menikah dengan ibu bawang merah, kamu setuju atau tidak? Aku setuju ya, soalnya ibu bawang merah begitu baik pada kita. Baiklah kalau begitu. Bagaimana denganmu? Iya. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai terlihat. Bawang merah dan ibunya sering memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat. Namun ketika ayah Bawang Putih berada di rumah, mereka tidak berani memarahi dan memberikan tugas pada Bawang Putih. Putih, kamu harus mengepel, cuci piring, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Baiklah, Bu. Putih, kamu harus membersihkan kamarku yang berantakan. Iya, Kak. Suatu hari, ayah Bawang Putih mendapat tugas untuk pergi keluar kota. Bawang putih, sepertinya ayah mendapatkan tugas untuk keluar kota selama beberapa bulan. Ayah, jangan tinggalin aku keluar kota sendirian bersama bawang merah. Nah, saat ayah pergi, jaga diri baik-baik ya, nak. Oke ya. Bu, aku titip putih ya. Siap, aman. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Putih, kamu harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan Bawang Merah. Kemudian kamu harus menyirami kebun dan mencuci baju, tapi kamu harus mencucinya di sungai. Lalu kamu harus menyetrika dan membereskan rumah. Mengerti? Mengerti, Ibu. Cepat lakukan semua perintah ibu. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang ada di rumah tersebut. Saking asyiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Aku harus bisa menemukan baju ibu karena Namun
Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah lalu menceritakan kepada ibunya dan meminta maaf. Ibu Bawang Putih marah padanya dan menyuruhnya mencari pakaian itu sampai dapat. Keesokan harinya, Bawang Putih kembali menyusuri sungai sampai matahari condong ke barat. Di tengah jalan, Bawang Putih melihat seorang petani yang sedang lewat. Paman, Ya nak, ada apa? Paman, apakah Paman melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Baju merah? Ya, tadi saya lihat. Coba kamu telusuri sungai ini, dan di ujung sungai ini kamu akan menemukan sebuah gubuk. Di situ ada seorang bibi. Pasti dia yang mengambil pakaian yang kamu cari, nak. Baiklah Paman, terima kasih. Hari sudah mulai gelap. Bawang Putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan, nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Apakah itu gubuk yang tadi Paman katakan? Permisi, Ya, siapa kamu? Dan ada apa kemari, nak? saya Bawang Putih, Bi. Saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai. Apakah Bibi melihatnya? Ya, Bibi melihatnya. Tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang sekali, padahal aku menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus membantu pekerjaanku di sini. Baiklah, Bi. Saya akan membantu Bibi di sini. Gubuk itu menjadi bersih karena Bawang Putih membersihkan setiap sampah yang ada. Tentu saja, Bibi merasa senang hingga akhirnya Bibi memanggil Bawang Putih untuk bertemu dengannya. Bibi senang karena kau merupakan anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ibumu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih salah satu dari lampu kuning ini sebagai hadiah. Tidak usah, Bi. Ah, tidak apa-apa. Ayo ambil saja bawang putih. Ya sudah, Putih memilih yang kecil saja ya, Bi. Loh, mengapa kau memilih yang kecil? Saya takut tidak kuat jika membawa yang besar. Bawang Putih pun membawa baju merah milik ibu tirinya dan lalu berjalan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju milik ibu tirinya. Ibu, Putih pulang. Putih membawa baju ibu yang hilang. Putih, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa yang kamu bawa putih? Ini labu. Sini, berikan labunya. Merah jangan. Karena dibanting oleh bawang merah, labu itu pun terbelah. Bawang merah dan ibunya langsung berteriak bahagia dan terheran-heran. Mereka pun bertanya kepada bawang putih. Putih, kenapa labu ini berisi emas dan bermata? Iya, dari mana putih? Aku mendapat labu ini Dari mana? waktu itu aku mencari baju ibu yang hanyut terbawa arus. Kemudian aku bertemu dengan seorang bibi yang mengambil baju itu. Aku hanya disuruh untuk membantunya. Lalu aku malah dikasih labu ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan bawang putih. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak itu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai dan hanyutkan baju di sungai. Baiklah, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan baju milik ibunya ke sungai dan berjalan menuju rumah bibi. Bibi, tahu atau tidak baju yang hanyut tadi? Saya tahu, tapi kamu harus ikut membantuku di sini. Baiklah. Selama beberapa hari itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak sempurna, karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah beberapa hari, Bibi membolehkan bawang merah pulang. Bukankah seharusnya Bibi memberiku labu sebagai hadiah? Ya sudah, silahkan kamu milih salah satu dari labu ini.
Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Putih, sana pergi ke sungai cuci baju-baju yang kotor. Baiklah ibu. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukanlah emas dan permata, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu menyerang bawang merah dan ibunya. Ibu, ada ular. Lari merah, ah! Sekian cerita rakyat dari kami tentang kisah bawang merah dan bawang putih. Hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu jangan menjadi orang yang tamak dan hiduplah menjadi orang yang baik hati.